kembali lagi di Senandika Podcast bareng gue Kamila akan nemenin lo membahas persoalan kehidupan sehari-hari setiap Selasa dan Minggu. Apa kabar? Baik ya, semoga kita sehat selalu. Yang lagi kurang fit cepat pulih ya, dan semoga bisa ngikutin aktivitas seperti hari-hari biasanya. Nah, dari kemarin kita ngebahas soal self-love, pokoknya gak jauh-jauh dari itu deh. Kali ini kita ngebahas soal selektif dalam memilih pasangan atau pacar khususnya. Buat para cewek-cewek ya, semoga cara-cara yang gue lakuin ini bisa ngebantu juga buat kalian yang mungkin lagi di PDKT-in sama cowok agar lebih selektif aja ya. Jangan cuman ngelihat standarnya pada nyaman aja gitu. Emang seneng banget ya kalau dua orang lagi PDKT-an, chattingan tiap hari, nanyain kabar, teleponan sampai tengah malam, sampai ada yang bilang masa PDKT itu lebih indah daripada masa pacaran. Tapi seringnya cewek-cewek nih kejebak sama kata nyaman dengan perhatian yang dia kasih ke lo. Sebagai cewek, kita juga harus mempertimbangkan hal-hal yang lainnya nih. Tapi cara yang gue pakai ini mungkin bakal ngebuat kalian lebih susah dideketin, tapi tergantung cowoknya juga ya. Nah, cara pertama yaitu lihat bagaimana cara dia bersikap ke orang lain. Ini penting loh. Karena contohnya, lo baru deket nih sama cowok lo semingguan lah. Nah, sementara lo gak tahu bahwa mungkin cowok lo ini udah ngegebet lo selama mingguan atau bahkan berbulan-bulan yang lalu. Yang otomatis dalam minggu dan bulan yang lalu itu dia nunjukin sifat-sifat yang membuat lo interest atau tertarik sama dia. Sementara lo posisinya baru deket banget nih sama dia karena lo lagi PDKT-an seminggu itu gitu. Jadi lebih baik mending kalian lihat bagaimana cara dia bersikap ke orang lain, kasar apa enggak, bahasanya kotor apa enggak, apalagi kalau dia udah berani berkata kotor ke cewek. Walaupun dalam keadaan kesel atau marah ke cewek ya. Kalau cowok udah berani gitu, gue udah nggak bisa deh. Kalau misalnya dia temen gue udah gak bisa akrab sama dia lagi. Pokoknya gue bakalan, kalau punya temen cowok yang gitu, gue bakal agak ngejauh sih. Kedua adalah, lo harus satu tingkat. Misalnya dalam hal cara pola pikir atau materi atau apapun itu. Nah, kalau lo ngelakuin hal ini ada dua kemungkinan, yaitu dia bakal ngehindar dari lo atau dia bakal berusaha memantaskan diri sampai dia ngerasa dia udah pantas dapetin lo. Ini juga buat para cowok, kalau misalnya mau ngelihat kepribadian cewek lo gimana sih. Nah, lihat aja pas masih lo temenan sama dia. Tapi kalau cewek lo mendadak berubah atau gimana, balik lagi tanya ke diri lo. Karena cewek itu pertama, dia akan bersikap sebagaimana dia ingin diperlakukan. Selanjutnya, dia akan bersikap sesuai bagaimana lo memperlakukannya, gitu. Hal ketiga, lihat kepribadian diri lo sendiri. Misalnya, lo orangnya yang kalau ada apa-apa gak suka mendem. Mendingan kalau ada masalah langsung diomongin deh. Nah, berarti lihat dia apakah orangnya suka diskusi apa enggak. Kalau cowok lo tipe orang yang mendem, pokoknya mungkin jatuhnya dia itu gak mau dibawa ribet aja kali ya, daripada ujung-ujungnya debat lagi. Jadi ini juga soal cocok-cocokan. Kalau lo ngerasa belum bisa ngatur emosi lo, cari orang yang bisa ngeredam itu dengan sabarnya dia ke lo, begitupun sebaliknya. Menurut gue udah cukup kali ya buat episode keempat kali ini. Gak lupa gue ngucapin makasih banget yang udah percaya buat ngeluarin semua keluh kesahnya ke gue. Gue yakin apa yang lagi lo lewatin, masalah seberat apapun yang kalian hadapin,
Gue yakin kita sama-sama bisa ngelewatin itu semua. Buat yang ada ide untuk konten selanjutnya atau kalian mungkin mau sharing-sharing, bisa kalian kasih tahu gue via DM Instagram atau kolom komentar. Yang masih dalam perjalanan pulang atau udah tertidur lelap, makasih banget udah jadiin Senandika Podcast ini teman di malam hari kalian. Sampai jumpa di Senandika Podcast episode selanjutnya.